Rasa yang kita lihat sekarang justru perbaikan dari pertumbuhan kredit perbankan di sekitar 9,1% di bulan April. Bulan Mei kita lihat memang ada sedikit penurunan 9,03, tapi masih sekitar 9%, dan saya rasa ini cukup bagus karena kalau kita melihat pada awalnya pandemi tersebut, malah pertumbuhan itu negatif. Tentu saja dikarenakan mobilitas masyarakat yang tidak terjadi, pandemi COVID dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa pada awal tahun ini aktivitas tersebut mulai berlangsung dengan baik, demand-nya mulai tumbuh, dan dengan begitu pertumbuhan kredit perbankan lumayan kelihatan 9,1% atau 9,03% di bulan Mei, dan kita harapkan ini akan terus bertumbuh pada paruh kedua di tahun 2022 ini. Baik, artinya ekspektasi dari Perbanas untuk di bulan Juni ini kemungkinan akan semakin melonjak. Ya, kita harapkan memang dari segi ekspektasi sebenarnya pada awal tahun itu mungkin sekitar 8-9% dari pertumbuhan kredit perbankan. Sepertinya angka tersebut sudah sekitar tercapai ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Tapi kita tahu sendiri bahwa banyak challenges dan uncertainty bukan hanya di perbankan Indonesia tapi global juga ya. Jadi kita harus terus memonitor bagaimana situasi dari perkembangan suku bunga, bagaimana situasi dari kenaikan harga pangan, harga energi, yang kita sudah lihat secara global merupakan momok inflasi untuk negara-negara yang sangat besar seperti Amerika pada contohnya. Jadi memang kita sudah mau keluar dari pandemi ini untuk menuju endemi, tapi beberapa tantangan-tantangan lain ternyata timbul pada tahun ini juga. Jadi kita harus waspadai itu. Baik, itu tadi Bapak sampaikan challenges dari global. Bagaimana dengan dari domestik? Apa saja yang harus kita perhatikan? Ya, kita mengetahui seperti saya katakan tadi, ada geopolitical situation di Eropa, di Ukraina dan Rusia yang mengakibatkan gejolak dari harga komoditas, especially dari segi pangan dan energi. Tapi juga kita melihat di luar dari situ supply chain disruption ya, banyak sekali disrupsi dari supply chain yang terjadi globally dikarenakan pandemi ini dan agak keterusan gitu loh. Seperti misalnya dari segi supply chain disruption dari China, China juga belum pulih dari segi kegiatan ekonominya, malah negara tersebut melakukan beberapa lockdown baru-baru ini, dan juga kita mengetahui bahwa global supply chain disruption ini mempengaruhi global situation karena China merupakan salah satu supplier yang terbesar di dunia. Jadi kami melihat Indonesia tidak imun terhadap gejolak-gejolak tersebut. Kenaikan suku bunga di Fed juga sudah dilakukan, malah baru-baru ini Fed menaikkan bunga 75 basis points. Ini merupakan kenaikan bunga yang terbesar selama hampir 2 dekade the Federal Reserve, dan kemungkinan besar negara-negara lain mesti harus mengikutinya. Di BI sendiri memang belum menaikkan suku bunga, tapi kita antisipasi bahwa kemungkinan besar akan ada saatnya di mana Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Jadi kami lihat di domestik ini tidak imun terhadap apa yang terjadi di situasi global, dan kami melihat dari segi inflasi yang sudah terjadi di seluruh dunia itu mungkin akan menjadi ancaman buat negara Indonesia juga, dan antisipasinya akan kita tunggu dari Bank Indonesia.